Sudah masuk semua ya? Dimulai aja, Pak. Kasihan temannya nih, karena masih baru pertama juga. Sebentar ya, Saya sabar udah ya. stop. Semuanya kita ada berapa yang di grup itu? Ada 21, Pak. Ada 21 yang udah masuk 15 ya. Iya. 16. Karena itu kan saya 1, 16, 15. Oke, kalau hanya 2 orang, 3 orang berarti yang salah dari pihak dia ya. Iya, Pak. Mungkin ada gangguan ya. Oke, kita yang sudah hadir itu dari grup itu sebanyak 16 orang. Baik, ada yang jawab. Oke, baik. Selamat pagi semuanya ya. Sambil menunggu teman-temannya yang belum masuk, kita mulai perkuliahan ini, yaitu perkuliahan pertama untuk mata kuliah pengantar bisnis. Jelas suara saya ya, nggak ada gangguan ya? Jelas banget, Pak. Jelas ya? Pada perkuliahan ini, kita terdiri dari satu ruang, tetapi ada 4 jurusan, yaitu D3 Manajemen Perdagangan, S1 Ilmu Manajemen, S1 Kewirausahaan, dan S1 Bisnis. Benar ya? Untuk perkuliahan pada pengantar bisnis ini. Jadi kita di sini ada 4 jurusan. Jadi yang 4 jurusan ini mendapatkan mata kuliah untuk pengantar bisnis. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya ya. Nama saya Gibson Manalu. Saya mengajar untuk kelas reguler, yaitu untuk pagi, dan mengajar juga untuk kelas malam. Saya tinggal di Jakarta. Jadi mungkin Anda sudah, itu dulu perkenalan yang pertama ya, sebelum kita memulai perkuliahan ini. Karena perkuliahan ini kemarin ada kendala sedikit mengenai OBS ya, yang biasa digunakan, tapi kita hanya pertama kali ini saja menggunakan link Zoom, dan ini juga nanti akan tetap saya upload ke YouTube juga, dan akan kita masukkan ke Siakat. Jadi tetap absennya itu sesuai kehadiran yang ada di Zoom meeting ini. Oke, baik. Untuk semua mahasiswa, selamat datang saya ucapkan ya. Selamat datang saya ucapkan di Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Ada STIE juga di sini, STIE Stekom, dan ada Politeknik juga, dan ada universitas ya, jadi 3 ya. Perkuliahan ini kita tetap menggunakan via Zoom sampai selesai. Ya, sampai selesai, yaitu bukan via Zoom, maksud saya tetap online menggunakan OBS dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16. Di mana saya informasikan pertemuan ini kita terdiri dari 8 pertemuan untuk pertama, dan sekali UAS ya, sekali mid semester, dan setelah itu 8 kali lagi nanti, tapi terdiri dari dalam 8 itu adalah untuk ujian semester. Dan pertemuan ini kita ada tugas nanti. Namun pada awal pertama ini saya akan informasikan
tugasnya. Sebelumnya kita lanjut dulu ya, saya belum buka untuk perkuliahannya. Bisa dilihat ya, untuk Bisa, pertemuan Pak. pertama. Pertemuan pertama ini adalah ruang lingkup ekonomi dan bisnis. Jadi kita pada perkuliahan pertama ini ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang kita sebutkan dengan bisnis itu, ya. Kita sering mendengarkan bisnis, kita sering mendengarkan ekonomi, kita sering mendengarkan perusahaan. Nah, kalau kita melihat secara definisinya bahwa kata bisnis ini dari bahasa Inggris biasa business atau busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunikasi maupun masyarakat dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Nah, kalau kita lihat secara definisi lebih sempurna lagi, bahwa pengertian bisnis ini segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah suatu barang dan jasa yang menghasilkan laba. Jadi sekarang kita melihat dari definisi ini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa kalau kita berbicara bisnis berarti kita ingin mencari keuntungan atau kita mencari laba. Dari mana kita mencari laba ini? Dari mana kita mencari laba ini? Nah, coba di sini nanti yang menjadi tugas Anda. Ini yang menjadi tugas Anda. Dari mana Anda mencari laba ini dalam bisnis ini? Yang pertama, Anda bisa mencari laba itu, Anda bisa mencari keuntungan itu yang pertama dari barang yang Anda tambahkan nilainya. Menambah nilai suatu barang. Paham nggak kira-kira menambah nilai suatu barang? Nah, contohnya begini, jadi kita membeli suatu bahan barang yang sudah jadi juga bisa. Kita beli satu barang yang sudah jadi, kita kreasi, kita inovasi ini barang menjadi baru, mungkin kita buat kreatif sekreatif mungkin, dan kita jual kembali, bahwa kita akan mendapatkan selisih daripada harga jual dan harga beli, itulah yang menjadi laba. Itu termasuk suatu bisnis juga. Itu kalau di perusahaan industri, itu masuknya lah itu dalam industri. Kalau menambah nilai barang, atau kita membeli bahan baku, menjadikan barang setengah jadi, dan bahan baku ini kita beli, dan barang setengah jadi ini kita jual, ini menjadi ada suatu nilai tambah. Kalau lebih sempurna lagi, barang setengah jadi ini kita beli, dan kita olah menjadi barang jadi, ini yang kita jual. Ya. Itu kalau dalam industri. Tapi bagaimana kalau bisnis dalam jasa? Ya. Jasa itu apa? Kita bisa maaf, ini ada masuk lagi nih jadi itu. Jadi terganggu nih. Oh, piye toh? Nggak paham. Tertutup lagi ya kameranya ya.
Hmm. Guys, Ari. Play apa nih? Sudah ya, udah terlihat lagi ya? Sudah jelas ya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya buka lagi tadi materinya, yaitu tentang bisnis. Jadi tolong diperhatikan juga ini, karena ini yang menjadi tugas Anda nanti di perkuliahan terakhir ya. Nah, yaitu tentang bisnis. Nah, segala bentuk kegiatan tadi saya katakan itu kalau kita industri, bagaimana kita kalau jasa ini bidang pelayanan, terserah Anda jasa pelayanan yang Anda ingin lakukan tapi mendapatkan hasil dari jasa tersebut ya, jasa apa saja yang bisa Anda lakukan. Nah, dan yang ketiga, dagang. Jadi ada tiga nih, ada tadi industri atau manufaktur. Tapi kita berbicara pada industri kecil dulu ya dalam bisnis ini ya. Jadi kita tidak perlu berbicara industri yang besar. Tapi industri yang bisa kita lakukan secara pribadi, secara individu. Ya. Nah, yang ketiga adalah tadi dagang.
Ketiga, dagang. Dagang ini seperti apa yang harus kita lakukan? Dagang ini Anda membeli suatu barang dan Anda jual kembali barang ini. Bagaimana kalau ingin Anda mendapatkan keuntungan? Berarti Anda harus cari untuk mencari suppliernya yang lebih murah. Caranya untuk mendapatkan yang lebih murah itu seperti apa? Mungkin Anda bisa membeli secara grosir, tetapi Anda jual kembali dia secara apa namanya per pieces contohnya, ya. Kalau yang berbicara tolong di mute ya, di mute dulu ya. Nanti kita bisa bisa berbicara, tapi di mute supaya tidak terganggu untuk teman-temannya. Jadi paham ya mengenai bisnis ini, sudah paham ya. Pokoknya apa saja yang menghasilkan uang. Itu seperti apa nanti untuk pelaksanaannya? Anda bisa secara kelompok. Saya maunya Anda itu secara individu, perorangan, perseorangan, per individu. Tetapi kalau ada masukan dari Anda nanti bisa dibuat di grup, Pak terlalu berat tugasnya kalau individu, tetapi kami membuat secara kelompok aja 2 orang atau 3 orang. Itu bisa nanti saya terima masukan-masukan dari mahasiswa semuanya. Ya. Jadi supaya dipahami. Yang pertama nanti yang Anda lakukan apa? Itu ada nanti di pertemuan 5 atau di pertemuan 6 itu kita akan belajar kewirausahaan. Ya. Karena bisnis ini kita dalam pengantar bisnis ini materinya itu mencakup semuanya bidang dalam bisnis dan manajemen. Kita belajar kewirausahaan, kita belajar pemasarannya, kita belajar SDM-nya. Itu di dalam pengantar bisnis ini. Ya. Jadi tujuan saya di dalam mengajar bisnis ini, saya bertujuan saya ingin mahasiswa itu tidak hanya memahami secara teorinya. Kalau secara teorinya mah mudah. Anda bisa browsing di mana-mana, Anda bisa baca di buku mana, apalagi sekarang ini kan media-media kan banyak. Tapi yang menjadi sulit itu apa? Yang menjadi sulit itu adalah praktek di dalam bisnis yang kita pahami secara teori itu. Ya. Praktek yang harus. Jadi nanti harus ada praktek yang harus Anda lakukan, itulah yang menjadi tugas Anda itu. Proposalnya itu nanti seperti apa, dan sampai laporan akhir, awal sampai akhirnya. Dan oke, saya lanjutkan lagi untuk apa namanya? Dalam bisnis ini kita juga berbicara namanya perusahaan atau badan usaha. Perusahaan ini biasa kita dengar ini suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Nah, apakah berarti perusahaan ini adalah suatu wadahnya ya, wadah di dalam menjalankan bisnis ini. Tempat di dalam menjalankan bisnis ini. Apakah seseorang menjalankan bisnis tanpa ada perusahaannya? Bisa dilakukan. Ya. Jadi bisa membedakan antara bisnis dan perusahaan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tapi sebelumnya saya informasikan dulu ya, karena takutnya nanti kita Zoom-nya selesai. Ini nanti bukunya itu bisa Anda tulis dulu ya, judulnya itu untuk buku referensinya itu pengantar bisnis namanya. Pengantar bisnis. Pengantar bisnis judulnya itu pengantar bisnis.
yaitu karangan Profesor Dr. Haji Bukhari Alma. Dan boleh pengantar bisnis yang lain, edisi kedua, Doktorandus Sentot Imam Wahyono. Tapi ini juga nanti akan saya share. Jadi Anda bisa mencari buku referensi juga. Jadi jangan hanya mengharapkan, itu penting itu buku referensi itu ya. Karena jangan hanya, karena kadang mahasiswa begini, udah saya cari di Google aja, cari di googling aja, cari googling gitu. Tapi di googling itu ada yang kita sudah cari gitu. Kalau kita cari baru ada. Tapi kalau di buku itu yang kita belum cari, tapi kita baca kita jadi mengetahui. Nah. Kira-kira saya kasih ini pada pertemuan pertama ini kebetulan kita masih bisa berinteraksi nih. Ada tidak pertanyaan kira-kira untuk mata kuliah pengantar bisnis ini? Saya berikan 2 orang bertanya atau 1 orang. Nggak ada ya? Aktivitas yang selanjutnya, fungsi bisnis. Kalau kita berbicara fungsi dari bisnis ini, fungsi bisnis ini ada 3. Aktivitas bisnis dapat dikelompokkan menjadi 3 fungsi dasar. Yang pertama, memperoleh bahan baku, seperti yang kita bahas tadi dalam pengertian bisnis itu. Memperoleh bahan baku ini seperti apa? Berarti kita harus mencari suplai untuk bahan baku. Bahan baku untuk apa sih bahan baku? Sebenarnya kalau dalam perusahaan dagang, kita cari bahan baku, kita jual juga bahan baku ini bisa. Dan itu menghasilkan suatu laba. Jadi bukannya harus, kalau kita memperoleh bahan baku itu kita harus produksi sendiri. Tidak harus seperti itu. Tapi bisa juga, kalau kita dalam satu perusahaan industri, kita mencari bahan baku ini adalah untuk kita produksi, ya. Kita produksi untuk menjadikan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau menjadi barang jadi. Itu bisa. Tetapi kalau perusahaan dagang ini juga bisa mencari bahan baku, tapi bahan baku ini untuk dijual kembali, itu perusahaan dagang, walaupun berada pada perusahaan bahan baku juga. Ya. Kenapa kita cari bahan baku, jual bahan baku, ada untungnya? Tidak ada. Ya. Berbagai cara yang harus kita lakukan. Misalkan kita menjadi supplier tunggal dalam perusahaan itu ada, atau kita menjadi pedagang besarnya, sehingga kita menjual ke pedagang yang lebih kecil, kita mendapatkan laba. Jadi itu tolong dipahami ya. Terus mengelola bahan baku. Kalau mengelola bahan baku ini berarti udah manufaktur dia ya. Berarti ini udah tugas dari perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Kalau sudah mengelola, berarti di sini tugas daripada mengelola bahan baku ini adalah tugas daripada perusahaan industri. Ya, usaha industri. Yang ketiga, mendistribusikan produk kepada konsumen. Mendistribusikan produk kepada konsumen itu tugas usaha apa? Tugas usaha dagang, ya. Tugas usaha dagang. Tetapi ada juga nih dalam satu perusahaan, dalam satu instansi, dia perusahaan mencari bahan baku dia sendiri, mengelola bahan bakunya dia sendiri, mendistribusikan produknya kepada konsumen juga dia sendiri, ada juga. Ya. Tapi ada perusahaan-perusahaan tertentu tidak boleh dilakukan 3 konsep ini. Misalkan, kalau perusahaan otomotif,
Perusahaan bahan bakunya itu masih berbeda. Perusahaan mengelola bahan bakunya itu, yaitu perakitannya itu masih berbeda. Tidak bisa dilakukan oleh satu perusahaan yang sama. Mendistribusikan produk mereka itu dengan perusahaan yang berbeda. Itu tidak bisa. Jadi harus ada agen tunggal mereka. Nah, itu Anda bisa dalami nanti dalam teori-teori bisnis ini. Ya. Tapi ada perusahaan dia yang mencari bahan bakunya, dia yang mengelola, dia yang mendistribusikan juga. Ya. Nah, ini lebih untungnya lebih besar juga ini. Dia bisa cari bahan baku, dia bisa kelola, dan dia bisa langsung jual ke konsumen. Jadi kira-kira begitu pengertian daripada bisnis ini dan fungsi bisnis ini. Nah, jadi Anda nih seorang mahasiswa, ini saya perhatikan nih jurusannya di sini adalah D3 Manajemen Perdagangan, S1 Ilmu Manajemen, S1 Kewirausahaan, dan S1 Bisnis. Ya, di sini kita harus bisa merubah mindset kita. Setelah saya lulus mau jadi apa? Atau sebelum lulus saya mau jadi apa? Jadi tidak ada alasan lagi. Kalau kita sudah mengambil jurusan-jurusan ini, berarti mindset dalam pikiran kita itu, saya itu nggak jadi ingin kerja lagi. Ya, ini jurusan beda kalau kamu jurusan IT tadi, jurusan teknik, jurusan yang lain-lain. Nah, ini Anda ingin menjadi satu profesional. Tapi kalau saya melihat jurusan Anda ini, makanya saya dalam pengembangan materi ini, saya mengarah kepada praktek bisnisnya. Karena kalau mau mengambil jurusan ini, berarti dalam mindset-nya itu sudah saya ingin menjadi satu pebisnis. Ada nggak sih yang bercita-cita jadi ingin satu pebisnis itu? Banyak, kalau anak-anak sekarang banyak. Saya tidak mau lagi bekerja yang terikat, saya tidak mau lagi orang diperintah-perintah. Beda kalau dulu ya, kalau dapat pekerjaan itu senang banget gitu, mau diperintah, mau diapain juga dalam satu perusahaan itu, bagi dia tetap menikmati. Tapi kalau kita lihat di era sekarang ini, era milenial dan era yang baru sekarang ini, bahwa mindset manusia itu sudah berbeda. Saya mau cari duit, saya mau banyak duit. Saya tidak mau bekerja. Memang sih masih ada, bercita-cita ingin mempunyai profesi ini, saya mau jadi akuntan, accounting dalam sebuah perusahaan, saya dalam manajer dalam sebuah perusahaan. Tapi kebanyakan sekarang kalau saya melihat, saya ingin mempunyai uang yang banyak. Cara mempunyai uang yang banyak itu seperti apa? Bekerja, ya enggak lah. Kalau kita bekerja itu nanti kan gajinya UMP, gitu kan. 3 juta bahkan di bawah UMP. Ya kita hanya bisa hidup saja. Bisa menjalani hidup tapi menikmati hidup tidak bisa. Jadi saya inginkan kepada mahasiswa-mahasiswa semua, di saat Anda mengambil profesi ini, mulai dari sekarang rubah mindset Anda bahwa Anda harus bisa menghasilkan uang. Jadi tidak ada lagi alasan mahasiswa, saya putus kuliah karena tidak ada duit. Ya, itu kan biasa alasan mahasiswa. Saya tidak bisa kuliah lagi, melanjutkan kuliah karena apa? Karena tidak ada waktu. Ya. Jadi jangan ada alasan itu. Ini saya berikan salah satu contoh kepada rekan-rekan semua. Saya katakanlah, ya sekarang bukan murid lagi kan, udah mahasiswa kan. Jadi saya bicara mau rekan-rekan, mau Anda, mau mahasiswa, boleh-boleh saja. Jadi banyak sih, ada beberapa japri saya tidak bisa kuliah Pak karena saya harus bekerja. Oke, saya hargain gitu. Tapi tetap berikan waktumu sedikit, apalagi kita ini sekarang ini adalah kuliah online. Kuliah online ini sangat membantu mahasiswa ya. Sangat membantu mahasiswa. Jadi kalau seseorang mahasiswa tidak bisa lulus pada zaman sekarang ini, itu kekurangan di mana? Itu kekurangan ada pada mahasiswa tersebut. Sekarang kuliah kita bisa online, cari uang kita bisa online.
Apa sih yang nggak bisa lagi sekarang ini? Jadi jangan sampai tertinggal dalam apa namanya di teknologi yang sudah semakin maju, ya. Jadi mungkin Anda juga banyak yang bekerja juga di sini, ya. Jadi paham ya semuanya ya. Jadi tolong diperhatikan, diberikan waktunya. Walaupun memang kita online, tapi berikan waktumu, ya. Kalaupun waktu Anda tidak bisa full dalam pertemuan ini, tapi tetap Anda belajar di rumah nanti. Karena yang bisa kita berikan dalam perkuliahan ini adalah hanya intinya saja, tapi kalau Anda ingin mengembangkan potensi dalam diri Anda adalah Anda sendiri. Karena bisa begini, gelar itu tidak dilihat dari perguruan tinggi mana Anda lulusnya, tidak. Dari perguruan tinggi mana Anda lulusnya tidak dilihat, ya. Tapi yang dilihat apa, potensi apa yang Anda miliki, ya. Setelah Anda mempunyai potensi, Anda nanti di belakang akan dilihat kesuksesan Anda. Kesuksesan Anda itu sampai di mana? Anda punya apa, Anda bisa beli apa, Anda bisa memiliki apa. Ya, jadi itu jangan tertinggal. Jadi saya nggak mau mendengarkan mahasiswa, saya nggak bisa kuliah Pak karena saya nggak ada duit. Saya nggak bisa kuliah Pak karena nggak saya ada waktu. Ya, itu nggak zaman sekarang lagi. Itu zaman dulu. Ya, nah, makanya ini saya buat. Dalam bisnis ini tugas Anda adalah mempraktekkan bisnis. Terserah Anda seperti apa. Saya tidak tentukan. Saya tidak tentukan modal Anda. Saya tidak tentukan tujuan modal kemana modal Anda ini, tidak. Tapi saya ingin ada laporannya nanti dalam bentuk proposal tertulisnya di tugas akhir Anda. Dan ini nanti akan Anda presentasikan. Karena kita untuk pertemuan seperti ini paling 9 kali tambah 2 kali meet berarti dia 11 kali. Selebihnya itu nanti kita akan presentasi per kelompok atau pribadi. Ya. Nah, kebetulan tadi teman kita sudah membuat grup mata kuliah ini. Di situ kita nanti apa pertanyaan saya bersedia untuk menjawabnya. Ya. Yang penting Anda semua bisa lancar dalam perkuliahan ini. Oke. Tujuan bisnis yang pertama adalah stockholder wealth maximization, yaitu memaksimalkan kekayaan para investor. Memaksimalkan kekayaan para investor. Perhatikan itu. Tujuan bisnis itu memaksimalkan kekayaan para investor. Siapa investor itu? Investor itu adalah ya bagian dari direksi, komisaris, ya, pemilik saham, pemilik modal dalam perusahaan itu. Ya. Makanya orang-orang yang punya dana sekarang ini dia mau jadi investor dalam satu usaha. Sekarang ini kan banyak usaha-usaha ya, banyak usaha franchise dia jadi investor di sini. Banyak perusahaan dagang dia mau jadi investor di sini. Ada perusahaan jasa dia mau jadi investor. Jadi dia tidak mau pekerja usahanya itu. Tapi dia mau jadi menikmati apa yang telah dikerjakan oleh orang lain. Hasil yang dikerjakan oleh orang lain itu yang harus dia nikmati. Ya. Kalau investor itu berarti dia sudah menjadi bagian dari manajemen dalam perusahaan itu. Manajemen itu apa? Ya. Secara sederhananya saya katakan gini, manajemen itu mempekerjakan orang lain untuk mencapai tujuan, untuk mempekerjakan orang lain untuk mencapai laba buat dirinya sendiri. Ya.
Jadi orang aja yang kita suruh bekerja. Lo lakukan seperti ini dong, lo Anda menjadi sales saya dong gitu. Anda menjadi bagian IT saya dong. Bagian digital marketing saya, dia yang membuat, dia yang mempromosikan, tapi dia misalkan hanya digaji 3 juta contohnya, tapi yang manajemen tadi yang itu sudah mempunyai untung yang besar. Makanya jadi pebisnis ya. Nggak usah, jadi jangan pikirkan kalau bisnis itu modal harus besar. Modal harus ada. Banyak loh bisnis itu tanpa menggunakan modal. Jadi kita kerjakan dulu, baru ada hasilnya, dan itu menjadi keuntungan kita. Jadi di sini saya nggak berbicara bisnis yang besar. Jadi tugas Anda ini juga nanti saya nggak berbicara harus modal besar. Kalau modal besar itu saya kadang malah menganggap begini, oh berarti Anda ini berusaha ini mengikuti modal dari orang tua atau turunan dari orang tua contohnya. Tapi saya ingin nanti dalam prakteknya ini kita itu bisa bisa dari seminimal mungkin modal yang Anda sediakan, tapi Anda mendapatkan semaksimal mungkin. Tapi maksimal itu seperti apa? Maksimal itu ya contohnya begini, kita modal 10.000, kita mendapatkan untung 20.000, itu udah semaksimal mungkin. Nggak mungkin kita modal 10.000, kita berbicara semaksimal mungkin itu 100.000 atau 1 juta, enggak. Walaupun memang itu kadang ada, ya. Walaupun itu kadang ada, tapi enggak semudah itu yang kita pikirkan. Tapi kalau memang Anda memiliki modal 10 juta, semaksimal mungkin itu berapa? Ya Anda bisa menjadikan uang ini menjadi 20 juta. Jadi relatif ya semaksimal itu ya. Market standing, penguasaan pasar, ya. Di dalam Anda ingin menciptakan suatu usaha, menciptakan suatu bisnis, market standing-nya lihat dulu, ya. Lihat dulu. Kalau Anda ingin masuk di marketplace itu yang digemari oleh masyarakat apa, dan di pembagian marketplace itu juga kan ada juga nanti kan. Ada juga. Ya. Usianya Anda harus lihat usia pengguna daripada pengguna marketplace itu, ya. Dan banyak hal lagi. Misalkan Anda ingin melakukan bisnis dengan rekan-rekan mahasiswa, apa sih yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa? Apa sih yang digemari oleh mahasiswa? Ya cari, bisa saja. Jadi kita nggak harus langsung pikirkan kalau saya nanti bisnis, saya harus buka pasar, saya harus buka kantor. Nggak usah, dari yang sekeliling kita juga bisa. Misalkan kita mempunyai rekan mahasiswa ada 30 orang dulu, ya Anda apa sih yang dibutuhkan mereka? Ya, apa sih yang dibutuhkan mahasiswa itu? Walaupun itu hanya 3 orang, nanti yang 30 orang itu kan akan mempunyai teman lagi. Dan begitu juga selanjutnya. Jadi jangan langsung panik kalau saya mau bisnis, berat sekali gitu. Yang ketiga, inovasi. Inovasi produk serta inovasi skill atau aktivitas untuk menghasilkan inovasi produk atau jasa. Ya. Ya coba kita lihat sekarang produk-produk sekarang, ya. Sebenarnya sama. Tapi kalau sama, model itu terus dari awal, model itu terus,
Ya untuk ke tahun berikutnya orang bosan. Ya, orang bosan dengan model itu. Dia tidak mau lagi. Sehingga perusahaan ini tidak akan berjalan lagi. Produknya A, dan produk A ini juga nggak dirubah-rubah. Sebenarnya terkadang produk ini A, tapi kadang kan dirubah lagi bentuknya, dirubah kemasannya, dirubah aromanya, dan dirubah yang lain-lainnya. Walaupun fungsi dari produk itu sama. Itu namanya inovasi. Ya. Jadi apapun suatu produk kita inovasi itu akan menambah nilai suatu barang tersebut. Bisa sih kita menginovasi tanpa teknologi, ya bisa aja, hanya dengan kemasan, dengan apa. Banyak yang harus kita lakukan untuk menginovasi suatu produk. Kalau itu produk-produk kecil, tapi kalau perusahaan-perusahaan besar juga kan. Perusahaan besar, lihat aja itu perusahaan otomotif sekarang ini. Apa sih yang nggak berubah? Dalam 1 tahun bisa kali berapa perubahan produksi. Tapi kalau kita berbicara engine-nya, sama tidak? Sama aja. Hanya ada inovasi lagi sedikit, penambahan ini sedikit, supaya kekuatannya makin kuat. Tapi itu aja kok. Engine itu sama. Kekuatannya berbeda-beda, tapi kalau mesinnya sama, ya sama-sama aja. Tapi kan diinovasi dari mana? Oh, ini ditambah seperti ini supaya BBN-nya lebih irit, orang tertarik. Dibuat bentuknya seperti ini, yang tadinya orang tidak suka seperti ini, udah bosan, oh ada yang baru, sehingga barangnya diganti, dibeli lagi yang baru. Ya berbagai macam yang harus dilakukan oleh pengusaha-pengusaha atau pebisnis-pebisnis untuk melanjutkan bisnisnya itu berjalan terus-menerus. Karena kan kalau bisnis ini begini, kadang kita menciptakan suatu bisnis itu mudah, tapi mempertahankan bisnis ini yang sulit. Sehingga itulah tujuan daripada inovasi tersebut. Inovasi produk, inovasi jasa, inovasi, dan yang lain. Jasa bisa diinovasi tidak? Ya bisa, pelayanan juga bisa diinovasi. Bukan hanya produk yang harus diinovasi. Caranya seperti apa? Contohnya, sekarang ini kalau kita ke suatu instansi pelayanan pemerintah, dulu kan kita harus antri berbaris-baris. Sekarang tidak perlu lagi, kita online untuk antrinya. Dulu kita kalau ke bank itu mau ambil duit aja, antrinya sampai kemana-mana, apalagi kalau tanggal 30 atau tanggal 31, pas orang Indonesia gajian. Kita untuk mengambil duit itu susah sekali. Tapi sekarang inovasi apa yang dilakukan oleh perbankan? Bisa ngeprint sendiri tabungan, bisa menarik sendiri tabungan, bisa mentransfer sendiri untuk tabungan. Itu adalah bagian dari inovasi. Ya, itu bagian dari inovasi. Jadi bukan hanya produk yang bisa diinovasi, jasa juga bisa diinovasi. Dan Anda sendiri juga bisa menginovasi diri Anda. Inovasi diri Anda. Bukan hanya motivasi, tapi inovasi diri Anda. Yang tadinya Anda tidak disukai orang, bagaimana sih supaya saya disukai orang? Itu inovasi juga. Oh, saya harus memperbaiki komunikasi saya ya harus memperbaiki karakter saya, attitude saya, penampilan saya, itu rubah. Jadi hidup juga perlu diinovasi. Jangan hanya hidup mengeluh, tapi inovasi hidup Anda. Di saat Anda tidak disukai orang, Anda mengeluh, kenapa sih saya?
Kok dia benci ke saya? Ya inovasi dong diri Anda. Inovasinya seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi. Apa yang kurang dalam diri Anda? Jangan tahun ke tahun dari SD begitu kelakuannya, masuk SMP kelakuannya seperti itu, masuk SMA kelakuannya seperti itu, dan sampai masuk mahasiswa kelakuannya seperti itu, tidak ada berubah dalam dirinya. Itu tidak inovasi namanya. Ya. Jadi setelah kita menginovasi itu, nilai jual kita akan berubah. Sama manusia juga kan kalau diinovasi dirinya ini, nilai jualnya akan berubah. Nggak mungkin dong sama nilai jual orang yang kuliah dalam pekerjaan dengan orang yang tidak pernah kuliah atau yang hanya lulus SMP dengan yang sarjana, yang nggak mungkin. Orang yang berpotensi dengan orang tidak berpotensi, nilai jualnya nggak mungkin sama. Makanya inovasi diri Anda. Tapi dengan kuliah Anda sekarang ini bagian dari inovasi untuk diri Anda juga. Memperbaiki diri Anda kan? Ini kuliah untuk apa? Memperbaiki diri Anda. Apa sih tujuan kuliah ini? Terkadang orang buat apa sih? Apalagi ada kan zaman-zaman sekarang ini saya lihat. Masih kedengaran nggak saya? Masih? Masih, Pak, masih. Masih ya? Ada orang kan banyak begini, buat apa sih kuliah gitu. Yang lulus SMA aja gajinya sama kok dengan gaji yang sarjana. Sarjana banyak kok yang pengangguran. Gitu kan. Yang SMA aja juga kerjanya bagus. Itu orang-orang yang tidak mau menginovasi dirinya. Jadi sama dengan produk ya. Produk kita bisa inovasi, beli suatu produk, inovasi produk itu, dan lakukan penjualan terhadap produk yang Anda inovasi itu, dan itu pasti Anda akan mendapatkan suatu laba. Jadi itu. Jadi yang dirubah dalam bisnis itu mindset, bukan hanya ingin kamu bacain ini adalah, tidak ada artinya itu. Yang perlu itu adalah prakteknya. Ya. Physical and financial research, penguasaan sumber daya fisik termasuk pabrik. Ya, termasuk pabrik, fasilitas dan penguasaan keuangan. Penguasaan sumber daya fisik termasuk fisik pabrik, fisik tempat, fasilitas, keuangan. Itu tujuan dari bisnis ini. Profitability, profit yang makin berkembang. Profit yang makin berkembang. Ini tujuan utamanya profitnya. Apapun itu sebuah kita lakukan, kita semua lakukan. Kita lakukan inovasi, kita melakukan market standing, kita lakukan stockholder. Itu semuanya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Untuk mendapatkan profit, jangan sampai rugi, jangan sampai BEP. Kalau BEP, break even point ya, itu mungkin masih ya kita tidak rugi, tapi kita tidak dapat apa-apa lah gitu. Tapi bagaimana supaya menjadikan satu profit? Ya. Ya mungkin Anda bisa mempekerjakan orang, ini saya ada produk jual dong segini gitu. Kasih ke saya segini aja, harus ada nanti. Ya. Itu banyak. Worker performance and attitude, kondisi kerja, manager performance and development, peningkatan kinerja manajer di pengembangan berkelanjutan bagi manajer. Ini nanti jangan Anda berpikir seperti ini. Ini dosen kok selalu mengarahkan, selalu itu sih berbicara bisnis. Ini kebetulan kita mata kuliah bisnis, ya. Bukannya saya melarang kamu untuk bekerja dalam satu instansi, enggak. Tapi kalau minimal kalian kurangin mindset kalian itu
Jangan sampai kalau tidak kerja tidak hidup. Kan sekarang gitu kan, tidak kerja tidak hidup. Di rumah aja gitu kan. Saya lagi nganggur nih gitu. Kamu kuliah nggak? Boro-boro kuliah saya nganggur. Orang cuma kuliah 400.000 sebulan nggak bisa kita cari. Banyak. Kamu kok di rumah aja, saya nganggur. Ya jangan hanya nganggur. Apapun kamu kerjakan tidak boleh gengsi. Tidak boleh malu-malu. Ya. Dan itu nanti di akhir perkuliahan ini saya akan cari hasil daripada mindset Anda dan inovasi Anda dan motivasi dalam diri Anda di dalam menciptakan sesuatu di mana Anda mendapatkan hasil itu, ya. Nah, baru nanti Anda bisa nilai A deh kalau seperti itu. Tapi kalau hanya membaca nggak ada, ya. Manajer performance, meningkatkan kinerja manajer. Dalam satu perusahaan itu ada nggak manajer? Ada. Yang memanajerial, yang memanage, yang memimpin adalah manajer. Ya. Ini masih baru-baru masuk aja nih. Worker performance and attitude. Kondisi kerja, kompensasi kerja, dan diterima karyawan. Ya, kompensasi kerja yang diterima karyawan. Public responsibility, bisnis harus memiliki tanggung jawab sosial. Ya, apa itu tanggung jawab sosial itu? Ya, banyak karyawan Anda harus fasilitasi untung yang Anda miliki. Jangan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi perhatikan orang-orang bekerja juga di sekeliling Anda. Ya. Jadi kira-kira itu perkuliahan kita untuk hari ini, karena ini juga Zoom ini terbatas waktunya. Tapi untung kok bisa panjang ya? Halo? Ada bisa buka suara, bisa nggak apa-apa kalau buka suara, kadang kita berinteraksi juga nggak apa-apa, ya nggak usah takut-takut. Anda sekarang itu mahasiswa harus berani bertanya, harus berani mengeluarkan pendapat, tapi pendapat-pendapat yang positif, jangan pendapat-pendapat demo. Harus berani komentar, nggak marah kok dosennya kalau Anda komentar. Justru ya kita bahas, karena manusia itu kan nggak ada sempurna, dosen itu juga nggak sempurna. Kalau Anda ada satu ilmu yang Anda ketahui, Anda komentarin nggak apa-apa, bisa. Kalau dalam perkuliahan seperti itu, jadi jangan takut nanti marah, nggak perlu lagi seperti itu. Kalau apa yang ada dalam pikiran Anda, tanyakan. Ada kayaknya nggak sesuai nih kata dosen ini dengan kehidupan sehari-hari gitu, ya katakan. Jadi dalam perkuliahan mana juga itu saya rasa nggak ada masalah, ya. Tapi kepada rekan-rekan semuanya, kepada mahasiswa semuanya, pada perkuliahan pertama ini adalah masih tahap awal Anda kuliah, ini mahasiswa baru semua ya. Jadilah menjadi mahasiswa dan jadilah menjadi sarjana nantinya. Jadi jangan hanya daftar saja, besok udah malas. Jangan, harus. Ya. Orang tua juga sekarang banyak kuliah. Saya juga lagi kuliah. Ya. Saya sekarang mengikuti kuliah 3. Tapi bisa saya lakukan semuanya. Saya kuliah di Kalimantan, saya kuliah di Jakarta, saya kuliah di Bogor. Itu semuanya saling berjalan. Ya. Saya harus mengajar di sini, saya harus mengerjakan usaha-usaha bisnis saya, bisnis perorangan saya juga punya juga gitu. Kenapa? Karena memang saya lebih menikmati itu.
ini mengajar juga saya lakukan, ini adalah bagian dari saya menerapkan ilmu yang saya miliki kepada Indonesia lah katakan. Jadi makanya saya juga ingin masih mengajar. Ini bagian dari hobi juga, ya. Dan ilmu kita juga sia-sia kalau nggak kita terapkan kepada orang lain. Itu aja. Untuk itu ada pertanyaan, teman-teman? Pak izin mau bertanya, Pak. Boleh, boleh. Tentang menginovasi. Nah kan saya Ya. berjualan es ya, Pak, Ya. di kampung. Ya. Untuk menginovasi kan modalnya lebih besar. Tapi untuk menaikkan harga itu kayaknya sulit, Pak. Soalnya di kampung itu loh, Pak. Menaikkan harga produk. Gimana itu, Pak? Menaikkan harga produk. Tapi kamu ingin menginovasi, Anda kan berpikir gini, kalau saya menginovasi itu, saya harus menambahkan dana atau biaya untuk produk ini gitu ya. Sehingga nanti kalau saya tambahkan biaya untuk produk ini, saya untungnya lebih kecil kan gitu. Nah, dalam usaha dagang ini sebenarnya intinya yang utama adalah satu, kalau memang produk Anda itu sudah dikenal orang, berarti di situ Anda untuk mempertahankan, ya. Untuk mempertahankan apa? Untuk mempertahankan rasa yang udah Anda miliki, udah pertahankan saja, pertahankan. Tapi kalau untuk di mana produk Anda ini masih kurang, tetap inovasi itu berlaku. Inovasi itu bukan harus menambah biaya yang lebih besar. Tapi apa yang Anda lakukan, misalkan dari segi rasa, dari segi kebersihan, dari segi tempatnya, dari segi orang tertarik untuk melihatnya. Jadi enggak harus misalkan tadinya pakai susu ini, susunya misalkan berapa cc jadi berapa cc contohnya. Nggak harus seperti itu inovasi itu, tapi inovasi ini juga kita lihat kemampuan dari produk itu. Dan gini, terus kalau kenapa setelah kita inovasi itu, apa yang harus kita lihat lagi? Yang kita lihat gini, tingkat dari penjualan itu, tapi jangan untung dari penjualan per pieces, tapi total untung daripada penjualan ini. Memang setelah Anda inovasi, penjualan Anda itu, untung Anda per item itu akan lebih mengecil, tetapi kalau kita lihat di akhirnya lebih besar. Kenapa? Karena tingkat pembeli akan semakin naik, ya. Akan semakin naik. Tingkat pembeli akan semakin naik. Jadi kalau kita berdagang untuk sekarang ini, bagaimana tingkat penjualan akan semakin naik untuk mendapatkan laba. Karena kompetitor sekarang ini untuk dagang itu banyak sekali. Kompetitornya sangat banyak sekali. Jadi tujuan Anda utama itu apa? Pembelinya itu semakin banyak. Karena semakin banyak, jangan untungnya semakin banyak per item. Untung per item semakin banyak, Anda bertujuan mindset Anda seperti itu, per item saya maunya untungnya segini, sehingga saya laku segini. Enggak akan sukses sekarang ini. Tapi lakukan bagaimana penjualan Anda tinggi. Caranya seperti apa? Lihat harga kompetitor. Kompetitor saya segini. Kurangkan. Lihat inovasi daripada produk kompetitor. Lihat model daripada promosi daripada kompetitor. Lakukan lebih dari situ. Ya, lakukan lebih dari situ. Kalau dulu kan orang begini, saya jual satu, maunya langsung dapat segini deh. Saya jual 2 nanti ini, saya jual 10, saya langsung bisa beli ini. Untungnya udah nggak zaman lagi, karena segala sesuatu itu produk bisa dilihat orang. Kita tawarkan nih, ini beli dong barang saya,
Apa itu? Oh, ini handphone. Handphone apa? Tipe ini. Berapa saya beli? 1 juta. Tapi orang kan enggak seperti dulu. Oh, 1 juta ini bagus ya gitu. Bisa langsung browsing dia, tipe ini, handphone ini harganya berapa, yang termurah. Langsung cari yang termurah dia. Bukan cari harga rata-ratanya, tapi cari harga yang paling murahnya. Nah, jadi tujuan kita sekarang, biarlah untung Anda, per setiap produk itu kecil sekali, tetapi banyak penjualan Anda. Dan itu juga dalam praktek Anda nanti seperti itu. Jadi yang saudara tanyakan tadi, kalau inovasi untuk makanan itu bukan harus menambah nilai daripada, bukan menambah biaya produksi lah katakan. Bukan harus menambah biaya produksi. Tapi inovasinya itu bisa aja dari tempatnya, dari kebersihannya, dari warnanya, dari rasanya. Yang tadinya ada rasa ini jadi rasa ini, itu inovasi. Yang tadinya ada warna ini, ya. Tapi jangan dibuat warna-warna itu yang, ya pokoknya yang sesuai lah warna makanan lah, jangan dibuat warna apa gitu. Orang mah ketakutan makannya. Jadi itu ya, kalau inovasi itu kita lihat tingkat dari produk kita itu aja. Tingkatnya untuk merubahnya. Ya bagaimana orang biar enak nongkrong, itu yang Anda rubah. Tempatnya bisa nongkrong sambil minum es, duduk-duduk, ya. Ngobrol-ngobrol orang di situ enak. Itu tempatnya, kebersihannya. Kalau makanan itu yang terutama adalah kebersihan loh. Seenak apapun makananmu itu, tapi kalau kebersihannya di tempat jualanmu itu jorok, jarang orang yang mau. Walaupun ada yang mau, tapi jarang ada orang yang mau. Gitu. Jadi gini, kalau orang Indonesia kan suka, ya maaf nih, suka jijik kan orangnya. Kalau lihat jorok nggak mau. Jadi kalau kita di makanan itu, ya tempatnya yang harus bersih. Etalasenya yang harus bersih. Tempat duduknya yang harus bersih. Kamar mandinya yang harus bersih. Kadang kita makan di satu tempat, tapi kamar mandinya bau sekali. Akhirnya kita nggak mau lagi ke situ. Makanannya sih enak. Tapi pas ke dapur, di kamar mandi kok kayak gini gitu. Jadi sebenarnya dalam dagang itu untuk makanan itu yang kita makan. Mungkin Anda juga banyak jadi di sini pedagang, ada pedagang mungkin orang tua Anda, atau Anda juga bantuin orang tua Anda. Yang utama adalah itu. Inovasinya seperti itu. Apa sih yang Anda tempelkan dalam tempat-tempat Anda itu? Apa sih yang enak dilihat? Itu inovasi juga. Jadi jangan hanya berpikir biaya, dan biaya. Ya paham ya Mas ya? Iya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Rekan-rekan? Pak, untuk Pak. Boleh. Mengenai market standing Pak, penguasaan pasar. Ya. Apa saja yang harus kita lakukan dalam penguasaan pasar Pak? Kalau penguasaan pasar itu lihat, jadi gini, kalau Anda berjualan dalam satu komplek perumahan, di komplek perumahan ini kan kita harus tahu juga yang tinggal di situ usia berapa gitu. Usia berapa. Biasa komplek perumahan ini adalah orang-orang yang masih muda, belum ada yang tua-tua gitu. Kenapa nggak ada yang tua-tua? Karena komplek perumahan itu masih ada pada 22 paling lama 15 tahun lalu lah, yang lebih boomingnya itu juga 10 tahunan ini. Jadi di komplek perumahan itu biasanya keluarga-keluarga muda. Apa sih yang Anda sesuaikan jualan di misalkan di komplek perumahan itu? Oh, berarti dia mempunyai anak-anak kecil. Ya, mempunyai anak-anak kecil. Berarti apa sih yang dibutuhkan oleh anak kecil? Misalkan susu bayi, misalkan popok bayi, misalkan ini. Jadi market standing ini tujuan kamu di sini adalah menentukan produk yang akan kamu jual. Jadi sebelum kamu menentukan produk yang kamu jual ini, kamu lihat dulu, kuasai dulu pasar, ya.
Contohnya saya bilang tadi, kalau kamu, saya nggak mau repot-repot, saya kuliah ingin sambil berbisnis nih ke teman-teman gitu. Lihat dulu apa sih teman-teman mahasiswa maksudnya, apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam perkuliahan? Oh, mereka suka dong model-model pulpen yang baru, contohnya. Tapi sekarang Zoom sih ya, jadi nggak ketemu ya. Tapi ini contoh lah. Ya kita juga kan nggak akan selamanya seperti ini kan. Pasti ada juga nanti suatu saat kita pertemuan. Tapi ini saya contoh. Pakaian apa sih yang disukai oleh mahasiswa-mahasiswa gitu? Oh, model-model seperti apa? Oh, saya ada nih cetak seperti ini baju nih. Oh, saya beli baju contohnya, terus di sablon. Saya sablon seperti ini, sablon yang disukai-sukai anak muda sekarang ini apa gitu. Itu dia cari deh di ke Instagram, tawarkan di Instagram, di IG Anda, di mana di marketplace. Ya. Jadi dan yang kedua, faktor ekonomi daripada pasar tersebut. Oh, kita misalkan saya mau jual pakaian branded, tapi Anda itu buka lokasinya itu di daerah-daerah yang ekonominya itu ekonomi lemah. Nggak bisa gitu. Atau Anda ada satu kelompok teman Anda, ada satu organisasi Anda, tapi organisasi Anda itu adalah organisasi yang high class semua. Ekonomi yang sudah maju. Apa sih yang cocok Anda tawarkan di situ? Sesuaikan harganya, sesuaikan brandnya, itu pasti. Jadi itu ya teman-teman, itu ya mengenai itu. Lihat dulu, sesuaikan dulu, cari dulu usianya berapa, lihat usianya, yang disukai usia seperti ini apa, ekonominya lihat dulu. Orang-orang di sini orang-orangnya orang-orang susah, nggak mungkin saya laku jual ini. Terus lihat lagi, oh orang-orang di sini orang-orang kaya, nggak mungkin saya jual es kayak gini, nggak mungkin, maunya es yang seperti ini. Oh, di daerah ini adalah daerah-daerah apa pegunungan. Pasti juga baju-baju yang tipis nggak laku di sini. Sukanya di sini sweater apa baju-baju yang tebal. Seperti itu ya, Mas ya. Jadi lihat kondisi. Untuk itu pertanyaan saya tutup dulu sekarang karena kita perkuliahan kita sudah selesai. Sampai di sini pertemuan kita, sampai bertemu kembali di perkuliahan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, Pak. Oke, di lab aja ya. Breakfast. You can do yourself. Yes. Okay. Thank you.